I raise a hallelujah. Pada Kristus akan membawa kita menjadi anak-anak Allah. Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri membuat kita tidak perlu lagi bergumul. Tinggalkan manusia lama kita. Silahkan menikmati makanan rohani ini untuk kehidupan rohani Anda. Selamat menyaksikan. Hallelujah. Kalau dulu harus kembali, hanya jangan mengantuk. Oke? Jadi semalam pagi Bapak mengajarkan tentang identitas. Identitas kita ada di dalam Kristus. Ada sumber-sumber yang datang dari dunia ini untuk membentuk identitas. Karena identitas itu terbentuk karena kita mendengar berulang-ulang, ditanam, dibangun, sehingga apa yang terjadi, maka terbentuk identitas kita di dalam Kristus. Dan itu ditanam oleh seorang yang namanya Bapak Rohani. Jadi Tuhan memberikan Bapak Rohani kepadamu untuk membawamu untuk bisa dilatih dan disiapkan. Baik, kenapa kakinya? Jangan dibiarkan begitu. Kamu lagi praktik apa ya? Di bawah nih ya. Biasanya di bawah ini bukan di kaki ya. Oke, haleluya. Itu oke. Oke, konsentrasi ya. Bagus ya. Baik, haleluya. Nah, jadi itu katanya dari mana sumbernya itu dari firman yang lewat Bapak Rohani dan rumah rohani. Ingat ya? Ingat ya, jadi identitasmu itu yang akan menjadikan kamu menjadi sesuatu karena identitas yang kamu terima. Haleluya. Sama seperti kemarin, ketika dia akan dikasih tahu kepada anak gajah mulai dari lahir, dikasih rantai, maka terus dikasih ditanam di bawah alam sadarnya bahwa kakimu memang sudah terikat, kau nggak bisa melepaskannya. Dan itu menjadi identitasnya, menjadi gajah yang lemah. Padahal gajah itu kuat. Sampai dia bersama, dia tetap menjadi gajah yang lemah. Karena apa? Karena terus diberitahu bahwa dia adalah gajah yang lemah, kakinya terikat. Nah, hari ini kita juga belajar tentang yang namanya equipping for royal purpose. Equipping for royal purpose. Apa artinya itu? Diperlengkapi untuk tujuan kerajaan. Equipping berarti diperlengkapi, royal purpose berarti tujuan mulia, tujuan kerajaan. Haleluya. Berarti kita ini di sini adalah orang-orang yang terhormat. Haleluya. Ya, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita dibangun dengan orang-orang yang terhormat. Jadi Bapak sedang berdiri sekarang ini kepada orang-orang yang terhormat. Karena seorang pemimpin itu pasti dilatih di dalam rumah. Haleluya. Ya, seorang pemimpin yang hebat itu disiapkan di dalam rumah rohani. Tuhan memberikan kepadanya seorang bapak rohani. Untuk apa? Menyiapkan kamu. Haleluya. Kita bisa melihat bahwa Daud itu karena ada si bapaknya Isai dan Samuel yang mengurapi dia. Amin. Haleluya. Kita juga bisa mendengar cerita tentang Elisa. Itu karena seorang yang disebut bapak rohaninya adalah Elia. Haleluya. Bahkan ditulis dalam Alkitab, Elisa itu melakukan 2 kali lebih banyak mukjizat dan tanda ajaib yang dilakukan lebih daripada Elia. Karena apa? Dia dilatih. Haleluya. Amin. Amin. Jadi tidak ada orang yang dibangkitkan menjadi pemimpin yang itu karena itu terjadi begitu saja. Karena harus ada proses pembentukan. Karena ada proses yang namanya disiapkan dan dilatih. Namanya juga pelatih, nggak mungkin melatih diri sendiri. Ya, kalau ada orang yang dilatih, pasti ada pelatihnya. Haleluya. Amin. Yesus saja bisa memerlukan tangan orang-orang Farisi. Karena dia tidak bisa menjadikan dirinya sendiri. Menjadi pemimpin juga.
karena ada orang yang mengingatkan dia menjadi pemimpin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini harus kalian bisa pahami bahwa yang Surya Nuka seperti Ero ini adalah disiapkan untuk kamu menjadi orang-orang yang disiapkan menjadi pemimpin. Makanya disebut apostolik berarti dibangun. Karena gereja itu dibangun di atas pengurapan, yaitu pengurapan apostolik dan juga pengurapan yang namanya profetik. Dibangun oleh hal ini. Makanya kenapa disebut apostolik? Karena pemimpin bangsa ini juga harus dibangun oleh pengurapan apostolik. Haleluya. Amin. Pengurapan apostolik itu berarti adalah pengurapan menjadikan orang-orang yang siap masuk kepada pemerintahan. Orang-orang yang siap untuk bisa memimpin. Haleluya. Haleluya. Percayakan kamu bahwa kamu adalah calon pemimpin? Halo, percayakan kamu bahwa kamu adalah calon pemimpin? Nah, ketika Bapak berbicara, kamu adalah calon pemimpin. Itu adalah proses untuk membangun identitasmu. Identitasmu di dalam Kristus. Haleluya. Jadi kamu adalah calon pemimpin. Kamu bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Saya tidak punya pikiran kepadamu bahwa kamu akan menjadi generasi penganggur di generasimu. No. Kamu akan menjadi generasi yang terpakai. Orang-orang yang punya pengaruh di atas bangsa ini. Nah, itu sebabnya seorang pemimpin harus disiapkan, harus dilatih, harus dibentuk. Haleluya. Amin. Jadi tidak Anda mau menjadi orang lain jika kita menjadi seorang pemimpin. Kalau dia tidak dibentuk oleh tangan seorang yang namanya juga apostol, seorang rasul. Haleluya. Amin. Oke, mari kita datang dulu kepada Jumlah Tawarik 20 ayat yang ke-20. Jumlah Tawarik 20. Haleluya. Ada yang ngomong mana? Ada yang cium. Ya, memang ada pesertanya sekarang semalam tadi pagi kita tadi pagi dari sini besok. Nah, yang camping katanya terus sebenarnya. Tapi kalau muka dia yang model begini, mana bisa sanggup. Haleluya. Amin. Yang laki-laki jadi sudah makin bagus. Sudah bagus. Tapi sebentar jadi tidak bisa tidur katanya. Tapi tidak tahu apakah karena Pak Andre jadi masuk jadi pengawal di sana. Saya tidak tahu. Haleluya. Alhamdulillah. Karena generasi begitu itu adalah mereka mudah diajar. Haleluya. Mudah diingatkan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ketika diingatkan mereka ingat itu menjadi satu arah. Haleluya. Amin. Oke, mari kita lihat dulu di sini. Ya. 1, 2, 3 ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka masuk menuju pada gunung Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan seluruh Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan percayalah kamu akan tetap teguh dan percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini adalah tulisan daripada seorang yang namanya Yosafat, karena dia harus masuk ke medan peperangan atau pertempuran. Lalu dia bawa pengurapan profesi. Lalu sebelum berperang dia datang kepada bangsa Yehuda, ya, dan dia juga kepada Yerusalem. Maka ini dikatakan, dengarlah hai Yehuda, berdiri Yerusalem katanya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Apa hubungannya peperangan dengan percaya kepada Tuhan? Kamu akan menjadi teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya,
dan kamu akan selamat. Haleluya. Amin. Sama seperti ketika Musa memimpin orang Israel datang kepada yang namanya tembok Yeriko. Yang seharusnya itu dibawa segala macam pedang. Tapi Musa mengatakan hari pertama kita keliling sekali lagi. Hari kedua kita keliling sekali. Hari ketiga keliling sampai hari ke-6 kita sekali. Tapi hari ke-7 kita keliling 7 kali. Tapi pada waktu setelah kita 7 kali keliling, kita harus berteriak. Jika mereka lakukan itu dalam keadaan apa yang terjadi, tembok Yeriko yang tebal itu runtuh. Karena apa? Kalau masih ada sesi kemarin itu percayalah kepada Allah. Kalau kata percaya jadi, berarti kamu harus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah percayalah kepada nabinya yang diutus. Berarti juga kamu harus percaya kepada seseorang yang sudah Tuhan utus. Haleluya. Menjadi seorang pemimpin itu karena Tuhan sudah menyediakan seseorang yang sudah diutus dari dia untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin. Haleluya. Amin. Jadi tidak ada seorang kalau pemimpin itu lahir oleh karena begitu saja. Kamu harus mengerti ini. Makanya perlu seseorang disiapkan diutus bagi. Makanya dikatakan percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Coba baca. Ya. Artinya di sini sudah jelas. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka hatimu akan tidak ganggu, hatimu akan menjadi teguh. Karena apa? Kamu berjalan karena percaya. Abraham juga bisa lihat jadi tua digenapi karena selama 25 tahun hatinya tidak bimbang. Hatinya menjadi teguh. Walaupun istrinya sudah menjadi tua, tapi hatinya tidak bimbang. Haleluya. Terhadap firman Allah dia tidak bimbang. Hatinya harus menjadi teguh. Haleluya. Pemimpin yang Tuhan mau siapkan adalah orang-orang yang teguh hatinya. Amin. Haleluya. Dan tidak akan pernah goyah dengan kesulitan atau ancaman. Tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang keteguhan nantinya dan seperti batu karang. Haleluya. Haleluya. Kalau kita bayangkan Yesus menghadapi semua orang Farisi dan ahli Taurat. Selalu di mana ada Yesus, ada selalu datang mata-mata dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau dia tidak menjadi teguh, dia bisa menjadi takut untuk memberitakan firman. Tapi kalau dia percaya kepada Allah yang mengutus dia, maka dia tidak pernah jadi takut pun kepada orang-orang yang datang untuk selalu menyelidiki. Pastikan nanti kamu lihat dalam Alkitab. Sekali Yesus berbicara, pasti ada orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di sana. Ada dua, ada mereka yang bertobat akhirnya, tapi ada yang selalu datang untuk mencari kesalahan. Haleluya, haleluya. Sekarang model kepemimpinan kita di Indonesia sekarang juga masih begitu, selalu mencari kesalahan. Yes. Ya, di mana tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan? Karena Pak Presiden kita pun masih manusia, pasti adalah kelemahannya. Halo, haleluya. Tapi kalau kamu menjadi orang yang teguh hatinya, ya, kamu menjadi orang yang teguh hatinya percaya kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang-orang yang tidak akan terpengaruh dengan yang namanya kebanyakan orang. Dan yang kedua disebut percayalah kepada nabi-nabinya. Haleluya. Ternyata ayat ini juga sama ada di kitab perjanjian baru. Kita lihat dulu di kitab perjanjian baru. Amin. Haleluya. Makanya saya sebelum ke sana dulu, kita lihat dulu. Dia itu di Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Amin. Sebelum ke sini, saya ingin sampaikan juga pernyataan bahwa pesan dan si pembawa pesan itu adalah sama. Ayolah, pesan dan si pembawa pesan itu adalah sama. Banyak orang hanya mau pesannya,
Tapi si pembaptisan nggak mau. Halo. Jadi ini cerita yang dulu pernah kali disampaikan. Karena bapak kami merantau kepada dia janji itu minggu pulang. Jadwalnya pulang kami nunggu. Nunggu dia kami tahu sepatunya warna coklat warna kulit coklat. Lalu ketika dulu ternyata anggotanya pakai sepatunya. Ya kami bilang iya. Jadi bapak datang. Ya kami menjadi pihak dua. Minggu berikutnya 2000 dia datang. Ketika bapak kami datang, dia sudah senang pikirnya kami datang akan langsung memilih dia. Tapi ada salah apa namanya, salah silap doang. Salah mendayanya dan ada tasnya. Begitu datang, ya dia sudah senang kami lari-lari. Rupanya begitu dia kasih tangannya, salah sebutkan sudah lenyap. Salahnya kami minta, dan kami bawa langsung ke dalam. Dan lihat di wajahnya agak kesal sedikit. Kenapa kesal? Saya itu mau datang untuk jumpa kalian, tapi kalian lebih suka yang saya pegang daripada saya. Sehingga mulai kami rencana untuk nafik, kayak di sini kiri dia bilang tunggu. Kalau kami duduk satu-satu, ya kan? Kalau itu masih 3 orang kami. Ini betul masih 3 orang dulu dan dibagi. Nah, jadi sekali kita tidak mengerti prinsip bahwa pesan dan si pokok pesan itu sama. Haleluya. Karena Paulus mengajarkan bahwa pesan itu akan berkuasa ketika si pokok pesan juga menghidupi hal yang sama. Amin. Haleluya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah pesan dan si pembawa pesan adalah sama. Kamu tidak bisa hanya menerima pesannya, tapi kamu menolak si pembawa pesan. Haleluya. 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 Karena kalau kamu mulai memandang benar dengan si pembawa pesan, maka pesannya itu akan menjadi penting bagimu. Haleluya. Amin. Tapi kalau kamu hanya mau pesannya, tapi tidak mau si pembawa pesan, berarti kamu juga menolak pesan itu. Biasanya begitu. Pesannya kita mau, tapi si pembawa pesan kita tolak. Biasanya pesan itu tidak akan menjadi sesuatu bagi. Tetapi cuma mengajarkan kita tadi bahwa pesan dan si pembawa pesan adalah sama. Haleluya. Amin. Firman yang dibawa hari ini dan si pembawa firman itu adalah sama. Kamu harus ada di dalam titik ini. Untuk generasi ini saya akan lepaskan kebenaran ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kamu bergumul dengan apa yang saya sampaikan. Karena ini adalah kebenaran. Haleluya. Itu sebabnya buka hatimu. Karena kebenaran itu berbicara tentang kehidupan yang akan merubah hidupmu. Haleluya. Karena kebenaran itu makanan dari roh kita. Amin. Haleluya. Oke, mari kita baca Yohanes 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku berpikir itu untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah perkataan Yesus. Kalau di dalam Alkitab, ya di sini tulisan merah itu adalah perkataan yang langsung disampaikan oleh Yesus. Jadi dibuat tulisan merah. Amin. Ada 3 di sini perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah percayalah kepada Allah. Tulis. Haleluya. Yang pertama adalah percayalah kepada Allah. Haleluya. Amin. Yang pertama adalah percayalah kepada Allah. Yang kedua adalah percayalah kepada orang yang diutusnya. Amin. Karena di sini percayalah kepada itu adalah Yesus.
Tapi dia sebagai manusia. Sebagai manusia seperti apa? Yang diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah. Amin. Haleluya. Kata di sini kan ditulis, percayalah kepada orang yang diutus. Jadi percayalah kepada Allah, percayalah kepada orang yang diutus. Amin. Siapa yang diutusnya? Malaikat? Siapa itu? Manusia. Tetapi manusia yang diutus oleh Allah itu berbeda. Di dunia ini pasti ada seseorang yang diutus Allah untuk. Karena itu prinsip. Karena tadi juga disampaikan oleh siapa tadi? Yosua. Karena beberapa itu tidak akan percaya kepada Allah, percaya juga kepada nabi-nabinya. Artinya begini, kamu bergerak itu bukan karena benamu, bukan karena kepada murid-muridnya. Yang ketiga tulis, tadi pertama adalah percayalah kepada Allah. Yang dari kedua adalah percayalah kepada orang yang diutusnya. Ini pola ya, ini pola. Dan yang ketiga adalah kamu akan melihat rumah rohani sebagai sumber rohani. Kamu akan melihat rumah Bapa atau rumah rohani sebagai sumber rohani. Karena ditulis di ayat kedua, di rumah Bapakku. Kata rumah Bapakku ini bicara apa? Ada alamatnya? Bukan, ini dimensi roh. Maka yang disebut di rumah Bapakku banyak tempat juga. Kalau bahasa Inggrisnya katanya, ya di rumah Bapakku, ya banyak mansion. Bahasa Inggris yang lain itu mansion. Banyak dimensinya. Tahu itu dimensi? Apa minus dimensi? Panjang, kali lebar, kali ini. Kalau hanya panjang-panjang, apakah sudah disebut luas? Tidak. Panjang kali lebar sudah disebut luas? Benar. Karena harus ada panjangnya, harus ada tingginya, ada lebarnya. Panjang kali lebar, kali tinggi. Makanya kalau disebut di rumah Bapakku banyak dimensi. Haleluya. Kalau kau percaya kepada Allah, pasti juga kau akan percaya ada orang yang diutus untukmu. Haleluya. Tidak mungkin kamu ya percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada seseorang yang sebenarnya diutus untukmu. Karena di dunia ini kita pasti harus benar-benar menemukan seseorang yang diutus untuk kita. Haleluya. Jadi kata yang diutus ini berarti berasal dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang diutus ini pesannya akan menjadi sama dengan orangnya. Bagimu, bukan bagi orang lain. Haleluya. Yes, amen. Halo. Ya, karena ini pola bagaimana menjaga pemimpin. Kalau kalian tidak mengerti tentang prinsip ini, maka tidak pernah membangkitkan generasi pemimpin yang akan mempengaruhi bangsa ini. Haleluya. Tapi karena ini polanya dari kebenaran, saya ajarkan. Haleluya. Makanya disebut dikatakan percayalah kepada Allah. Yang kedua, percayalah kepada orang yang diutus. Yang ketiga, maka kamu akan lihat. Saya lagi kata melihat di sini berarti kamu akan diwahyukan. Ya, amin. Amin. Apa yang diwahyukan? Ada dimensi rumah Bapa sebagai rumah rohani yang akan menjadi sumber. Berarti ada yang kau butuhkan di sana untuk melengkapimu, untuk dibawa kamu di sana untuk menjadi pemimpin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kata percayalah kepada Allah pasti akan membawaku kepada pengertian.
pasti Tuhan juga akan menuntun saya kepada seseorang yang sudah diutus oleh Allah untuk saya. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Kemudian dikatakan jadi percayalah kepada orang yang diutusnya. Bukan berarti kita jadikan diri seperti Allah, tapi percaya bahwa orang diutus ini punya pesan. Punya pesan. Untuk siapa? Untuk saya. Halo. Halo. Untuk apa? Memperlengkapi saya. Kenapa kelahiran kita itu penting? Karena Tuhan pasti memberi pesan kepada kita. Satu tujuan. Jadi tidak ada kita lahir oleh karena untuk sesuatu yang akal-akal ada. Tidak ada. Tuhan itu merencanakan sesuatu untuk sesuatu tujuan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Makanya dikatakan hidup percaya kepada orang yang diutusnya. Berarti ada pesan. Sama dengan seorang anak. Dia harus percaya kepada mama dan bapaknya. Sebagai orang yang diutus Tuhan kepada dia. Berarti Tuhan beri otoritas kepada orang tuanya untuk memimpin anak-anaknya. Kalau orang tua tidak mengerti ini, maka dia akan menjadi orang tua yang tidak punya otoritas untuk membentuk anaknya. Karena otoritas itu ada kepada yang namanya seorang anak. Maka ajarkan kepada anakmu, aku orang yang diutus Tuhan untuk membentuk apa? Membentukmu. Selama anak tidak ada dalam dimensi ini, maka orang tua kata-kata itu akan menjadi seperti angin lalu kepada anak. Selama tidak diajarkan ini, maka orang tua akan takut mengajar anaknya. Kalau kau punya pesan, kau pasti punya otoritas mengajar. Dulu juga, apakah kau punya pesan? Ya. Kalau kau punya pesan, kamu di sekolah akan jadi bulan-bulan. Kenapa Bapak sedang mengajarkan kepada kalian pulang dan pulang? Bangun cari pesan apa yang saya sampaikan. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi keyakinan ketika masuk ke kelas. Itu akan membuat anak-anak itu menjadi ada otoritas. Ada pesan. Apa kelebihan dari orang yang diutusnya? Pesan yang dibawa dari aku. Saya nggak boleh takut mengajarkan dia. Karena saya punya pesan. Kalau kalian ditolak pesan saya, kalian tidak pesan saya. Makanya kalian harus posisi dengan saya dulu, supaya pesannya itu menjadi berkuasa untuk umat ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi anak-anakku akan mendengar suaramu. Karena kau ajarkan, aku punya pesan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan titipkan kamu ke dalam rahimku? Karena ada pesan yang ingin saya sampaikan kepadamu. Sehingga kamu akan mengajarnya. Bahkan mengajar aku. Jadi tidak boleh si pembawa pesan takut kepada orang yang diberi pesan. Harus ada di dalam otoritas. Amin. Ya, dulu-dulu kan nggak mungkin takut kepada muridnya. Coba ketika di depan, jangan dia ya, kalau dia takut nanti ngambek dia. Iya. Ya, bentar lagi kamu kalau dia kamu aja. Ini otoritas itu bukan berarti kasar. Ya. Bukan berarti kita harus teriak-teriak. Otoritas itu tergantung kepada isi pesan. Coba kalau satu saat akan demo dari presiden. Itu disebut sekretariat presiden RI. Akan surat ke rumah Ibu Nabi. Kira-kira apa ini? Pasti pesan. Pesannya apa? Bu Nabi Pak. Silakan menghadap presiden. Jadi staf presiden. Tapi coba datang, Pak Lurah. Surat Pak Lurah. Pesan Pak Lurah. Jadi apa?
Iya, saya kata saudara aku bagus juga. Tapi pasti dari siapa kamu datang? Saya datang di dalam nama Tuhan. Atau saya bilang, saya datang hari ini bahkan membangun surat apostolikan ini karena dari Tuhan. Tentu saya datang oleh karena ada pesan. Kamu yang harus berubah melihat bahwa karena ini dari Tuhan, maka saya harus berubah melihat di bawah pesan. Amin. Coba, yang membawa surat kepada rumah bupati Pak, datang. Dari mana Pak? Dari staf kepresidenan RI. Oh, kamu usah. Ya, jadi datang dia. Oh, kamu usah. Saya nggak perlu surat. Tapi dia tidak datang begitu datang. Dari saya diutus dari staf kepresidenan RI. Oh, sekarang masuk Pak. Ya, nggak keluar manis minum keluar semua. Ada apa? Begitu melihat ke sana. Wah. Yang saya bawa ini bukan hanya presiden. Yes. Yang saya bawa ini adalah Tuhan. Saya nggak perlu surat. Tapi dia tidak datang begitu datang. Dari saya diutus dari staf kepresidenan RI. Oh, sekarang masuk Pak. Ya, nggak keluar manis minum keluar semua. Ada apa? Begitu melihat ke sana. Wah. Yang saya bawa ini bukan hanya presiden. Yes. Yang saya bawa ini adalah Tuhan. Amin. Karena sudah ada suara dari saudara, saya membutuhkan orang-orang yang terbuka hatinya, dibiarkan menjadi pemimpin sangat-sangat. Amin. Dia datang dengan pesan itu. Haleluya. Itu sebabnya bukan saya yang turun, kamu yang harus naik memberi respon. Amin. Supaya kamu bisa memahami bahwa anak itu selalu akan mengutus orang yang diutusnya untuk membawa pesan kepada. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan mau berbicara kepada Maria, dia utus siapa? Malaikat Gabriel. Begitu dibilang salam engkau, hai yang diurapi oleh Tuhan. Maria takut. Kenapa? Dia langsung sadar, ini dari Tuhan. Sama dengan Zakaria juga. Salam, malaikat kita, salam engkau yang diurapi. Aku dia. Tapi begitu dibilang, istrimu akan mengandung. Bagaimana caranya? Dia tidak percaya kepada pesan itu. Apa yang terjadi? Dia menjadi bisu. Nah, saya kasih dulu garis bawahnya ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Percayakah kamu lewat sekolah usul alum apostolik yang ini ada kemampuan untukmu di setiap sisi? Tentu kamu harus memberi respon kepada pesan yang saya berikan. Sesi pertama diajarkan tentang yang namanya apa itu? Identitas di dalam Tuhan. Ya, ini creation. Itu pesan. Yang kedua adalah sesi my identity in Christ. Haleluya. Berarti identitasmu ditanam di dalam Kristus. Makanya harus diajar berulang-ulang biar bisa sekali. Karena terlalu banyak di luar sana yang bisa membentuk identitasmu yang salah. Belum lagi dunia, belum lagi apa namanya, ya lingkungan, bahkan mungkin orang tuamu pun tidak tahu berbicara tentang panggilan surgawi. Bagaimana kalau panggilan surgawi berdua pun disuruh sudah pucat. Karena orang tua di luar sumber berdua pucat langsung. Kalau anak dari depannya ada di rumah kalau tak orang siapa yang sumber aku lapar. Buang lagi. Bapakmu kemana? Aku berdua aja. Kau udah berani berdua? Iya. Kalau di kelas berdua, saya masih maju-maju katanya. Iya kan, Bang? Kan nggak bisa sebut namanya. Saya orang. Saya sebut namanya. Haleluya. Ya, udah semua itu. Udah bisa dia.
doang di rumah. Tapi di luar kerja kan berani lagi. Berani. Bahkan nanti jaga beda apa lagi? Aku lalu berdoa. Amin. 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 Nah, mari kita belajar dulu tentang percayalah kepada Yang Kudus. Haleluya. Amin. Kamu mengerti sekarang siapa yang diutusnya? Berarti yang diutusnya itu membawa kehidupan si pengutus. Siapa pengutusnya di sini? Siapa pengutusnya di sini? Percayalah kepada Allah. Amin. Berarti siapa pengutus? Allah. Haleluya. Haleluya. Makanya yang pertama diutusnya adalah Kristus. Yang pertama diutus adalah Kristus. Makanya Yesus Kristus diutusnya. Tetapi sekarang Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tentu di setiap musim dan generasi dia pasti mengutus. Siapa dia? Seseorang. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Maka kamu harus mengerti bahwa percaya kepada diutusnya itu artinya kamu akan memiliki yang namanya pengurapan mempercayakan diri. Amin. Apapun tidak orang percaya. Bukti dari seorang percaya kepada orang diutusnya adalah dia mampu mempercayakan dirinya. Haleluya. Masalah seseorang anak susah diajak karena dia sendiri tidak mau mempercayakan diri kepada orang tua. Masalah anak susah diatur di kelas karena dia sendiri tidak mau mempercayakan dirinya kepada gurunya. Halo, amin. Jadi kalau di sini percayalah kepada diutusnya, berarti kamu harus mempercayakan diri. Haleluya. Dan mengikuti perjalanan rohaninya. Tapi harus mempercayakan diri dan mengikuti. Amin. Berarti harus mempercayakan diri dan mengikuti. Oke, kita lanjut ya. Mengikuti apanya? Ada dua. Yang pertama adalah mengikuti perjalanan rohaninya. Karena dia sendiri pun mengikuti perjalanan Kristus. Haleluya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mengikuti teladan dan pola hidupnya. Pasti melihat pola. Jadi pola hidup itu yang makanya membuat berhasil. Kenapa dikatakan bersama percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Percaya apa? Pertama mengikuti perjalanan rohaninya. Ada jalur perjalanan rohani masing-masing orang ini. Salomo bisa menjadi raja menggantikan Daud bukan karena bapa ayahnya Daud, tetapi karena dia mampu mendownload apa yang ada di dalam roh dia Daud. Saya mau tanya. Salomo membangun bait suci itu apakah setelah waktu Daud mati atau setelah Daud mati? Setelah Daud mati. Bagaimana dia bisa membangun dengan semua ukuran? Karena sebagai anak rohani dari Daud, dia mampu mendownload apa yang ada di dalam rohnya Daud, di dalam rohnya. Amin. Itu bicara dia akan gampang memahami perkataan dari orang yang diutusnya. Dia tidak perlu bergumul dengan apa yang diutusnya. Yang bergumul. Kasih contoh itu. Mari kita datang dulu, ini contoh ya, kasih contoh.
Matius 8 ayat 19. Matius 8 Oke, dari bacaanmu beberapa sangat baik. Ya, tapi harus saya apresiasi beberapa di antaramu bagi kamu berusaha. Iya, amin. Tidak menyerah. Apa senang, kamu tidak mau menyerah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, jangan mengadakan perhatian. Itu Bapak tak suka. Ya, sila kau pegang topi, pegang apa namanya ini, ya bikin apa namanya, apa ya kan? Itu berarti kau membuat pengalihan. Saya tak boleh apresiasi gitu. Ya, tulis bukunya bukan catatan, tulis tangan, gambar-gambar apa semua di situ. Nah itu di topi, apa semua. Berarti kamu sedang berusaha mengalihkan perhatian, tapi pikiranmu sudah tadi. Ya, artinya kamu tidak jawab apa-apa. Amin. Amin. Ya, jadi dengarkan. Ya, memang saya tahu bahwa jika harus bergumul dengan tubuh, ya juga akan bergumul dengan aku meletakkan kepala. Ada urusanmu. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Pertanyaan saya, apakah dua orang ini benar-benar mengikuti Yesus? Tidak. Halo? Tidak. Apakah dua orang ini benar-benar mengikuti Yesus dari analis kamu? Walaupun orang berbilang, aku akan mengikuti kau kemana saja kau pergi. Pertanyaan saya adalah, dari ayat ini, apakah dua orang ini mengikuti Yesus dengan benar? Tidak. Karena ada prinsip yang akan kita belajar di sini. Prinsip yang pertama dikatakan di sini, di ayat 20. Serikala mempunyai dia. Kemudian, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke, masing-masing kita belajar di sini. Yang pertama adalah serigala mempunyai liang. Burung di udara punya sarang. Oke. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ini bicara apa? Rumah. Ya. Serigala rumahnya liang. Ya, ya. Burung di udara rumahnya sarang. Anak manusia berarti harus punya rumah untuk meletakkan kepalanya. Amin. Itu berarti harus ada di rumah. Artinya jangan sembarang kau tidur di sembarang tempat. Tempat yang paling aman untuk meletakkan kepala arti tidur, artinya adalah rumahmu. Jangan kau tidur semua tempat. Bagi-bagi kau sudah dari bawah kemana-mana. Kau harus ada di rumahmu. Tadi saya ajarkan, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada orang yang diutusnya. Maka kamu akan melihat rumah Bapa sebagai rumah rohani dari surga. Sama ini prinsipnya. Orang-orang ini bilang, guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus sebenarnya memberitahu
Aku menemukan kau mengatakan itu, tapi sebenarnya kau tidak percaya kepada saya, orang yang diutus pun kepadamu. Kenapa? Karena saya tidak menemukan engkau melihat ruang di dalam kehidupan saya. Ketika kau mengikuti Bapak rohani, kau akan melihat di rumah. Amin. Rumah apa? Rumah rohani. Itu menjadi sumber. Iya. Ini orang Farisi ingin mengikuti Yesus, tapi dia bilang, ketika kau mengatakan engkau mengikut aku, saya temukan kau tidak percaya kepada kau adalah orang yang diutus kepada. Yang kedua, saya tidak melihat engkau tidak mengalami kewajiban bahwa kau melihat rumah. Jadi saya mau kasih tahu anak-anak muda generasi yang baru, dengarkan Yesus. Ketika berulang kali Papa mengajarkan kepadamu tentang rumah rohani, maka kamu akan mulai melihat di mana Papa berada. Itu akan menjadi sumber. Amin. Karena nanti yang melengkapi kau bukan kemampuan Papa, tetapi yang melengkapi kau menjadi calon pemimpin hebat adalah yaitu dimensi surga. Haleluya. Itu akan membuat kamu menjadi pemimpin hebat. Gunung di udara punya rara. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Apa dimaksud? Kamu sebenarnya tidak percaya kepada saya. Itu sebabnya Tuhan kamu tidak menemukan Tuhan bagaimana Tuhan berbicara tentang dimensi surga. Haleluya. Amin. Amin. Ayat yang ke-21. Seorang lain, Yesus salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu membuka ayat. Apa kata Yesus? Silakan pergi. Begitu? Buka. Tapi dia begini. Ikut aku. Biarlah orang-orang yang makin merugikan orang-orang mati. Ini adalah orang yang berdua hati. Dia punya banyak alasan. Pertanyaan saya sekarang adalah, kalian yang ada di sini, percayakah kamu bahwa ada orang diutus Tuhan kepadamu untuk memimpinmu, membantu menjadi pemimpin di masa kamu yang jawab. Tidak. Kalau kau percaya, kamu akan ikuti perjalanan rohani. Karena kalau mengikuti perjalanan rohani, sama seperti kalian sekarang ini pertama. Ada berapa kos yang kalian jumpai? Kalian harus percaya kepada pesannya tak? Karena saya lihat ada dua jenis tanah di sana. Ada warna putih, ada warna biru. Warna apa yang kalian percaya bahwa itu pesan dari yang biru punya? Biru. Apa yang terjadi ketika kalian mengikuti yang putih? Sesat. Ada sesat tak? Siapa juga? Kenapa? Pertama, kamu tidak memperhatikan pesannya. Ulangi, kamu tidak memperhatikan pesan dan petunjuknya. Yang kedua adalah, ketika kamu mengetahui yang biru itu akan membawaku berhenti sampai tujuan. Karena kau percaya kepada nurani yang di sini. Karena kalau nuraninya hanya dua warna, dan dirinya merah, dia tidak kenal. Dirinya juga merah ke atas. Ada jalan. Masih rambutan orang. Saya bermula ini kepadamu. Karena kau percaya tak kerja pos. Apa misalnya ada yang suruh nyanyi, ada yang dibikinnya rap. Tanda perjalanan rohani itu tidak bisa berjalan tanpa komitmen. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalan kedua orang kalau mereka tidak komitmen. Hai generasi baru, atau persembahkan Surya Nugra Apostolik dan ini
sebagai wadah untuk melatih future leader. Apa bedanya dengan surya anugerah yang reguler? Itu tempat. Tapi ingat, surya itu tak setiap tahun akan kita lakukan. Versinya akan mulai berbeda. Tetapi kalian akan tahu. Yang alumni terus terhubung. Yang nanti kelas 6 akan juga jadi alumni terus terhubung. Karena kalian akan melihat bagaimana kalian melihat masa depan di masa yang akan datang. Kalaupun kalian ke SMP di sini tidak ada masalah. Tapi terus akan dan terhubung. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam komunitas. Tapi berbeda berjalan dengan dua orang. Kalau mereka tidak sepakat. Ya. Di SAAC yang pertama ini saya perlu kau mulai mengikatkan dirimu kepada apa yang sudah kau dengar. Bahwa kamu punya janji agar mengikuti terus perjalanan rohani ini. Halo. Amin. Halo. Mari angkat tanganmu sebentar. Haleluya. Kedupkan hatimu dulu. Jangan kau buka lagi tulisan. Konsentrasi kepada Tuhan. Karena kan Bapa di sorga. Saya bersyukur bahwa kami spesial di mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kami. Karena kami tahu sekarang Karena kami tahu sekarang. supaya kami menjadi pemimpin yang berpengaruh. Supaya kami menjadi pemimpin yang Calon pemimpin di masa yang akan datang calon pemimpin di masa yang akan datang. harus disiapkan dalam rumah rohani. Rumah rohani. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa, aku percaya kepada Allah aku percaya yang mempersiapkan masa depan bagiku. yang mempersiapkan masa depan. Dan aku percaya bahwa Kau juga mengutus seseorang Kau juga mengutus orang untuk memberi pesan, memberi arahan, membentuk dan membangun membentuk dan membangun supaya hidupku berpadanan dengan pesan itu. Ada dan hidup di dalam pesan itu. Dan akhirnya saya bisa melihat bahwa panggilan surgawi itu diberikan kepada saya. Karena saya tahu orang yang akan kau pakai adalah orang yang sudah kau pilih. Orang yang sudah kau pilih adalah orang yang akan dibentuk. Orang yang sudah dibentuk adalah orang yang akan diurapi. Supaya mereka yang diurapi, mereka siap untuk diutus. Bapa dalam nama Yesus, saya melihat bahwa orang yang sudah kau utus, yaitu Papa dan Mama, yang memiliki pesan dari surga untuk negeri ini. Walaupun saya belum melihat sebelumnya, tapi aku percaya, beri aku anugerah untuk mempercayakan diriku dalam nama Yesus. Saya akan melihat dimensi roh ketika saya sampaikan doa ini. Dan di dalam nama Yesus, saya tidak akan bergugur untuk mengikuti perjalanan rohani ini. Karena di tempat ini saya aman. Karena di tempat ini saya menemukan sumber-sumber yang melengkapi hidupku untuk menjadi calon pemimpin dalam bangsa ini. Dalam nama Yesus, Bapa ini hatiku. Aku berikan Tuhan janji kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan. Haleluya. Ini yang pertama. Saya belum siap. Saya hanya terus di awal ini. Haleluya. Halo. Saya terus di awal ini. Perlu komis.
Karena berjalan satu orang kalau mereka tidak. Apa yang kau ajarkan? Secanggih apapun itu, secanggih apapun itu, kalau kamu tidak pergi mengerti tentang kulit, tingkat janji, maka kamu tidak akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Waktu Papa dan Mama menikah 1 Desember 2007 di gedung Alpha Omega, jalan di Mangkoco, gedung gereja itu perjanjian kita, ya PTIB. Dengar waktu kami membuat ikat janji di sana, aku belum melihat saudara. Belah. Haleluya. Haleluya. Dan itu akan membawa kita bisa mengerti bahwa kebenaran itu akan membawa kalian kepada kebenaran demi kebenaran. Amin. Waktu kami melihat, kami belum tahu boleh anugerah iman. Tapi kami percaya ketika kami berikat jadi sebagai suami istri, maka kami mulai melihat. Ingat, ikat janji itu akan membuatmu semakin mudah melihat. Haleluya. Apa yang kau lihat? Apa yang Bapak lihat dulu? Iya. Haleluya. Karena apa yang kau lihat, itu akan membuat kamu berjalan ke sana. Amin. Jadi apa yang kau lihat akan membawamu berjalan ke sana. Jadi penting sekali kamu bisa menyadari bahwa apa yang kita bangun ini kan terus berlanjut. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini masih berapa ini? Belum siap. Setengah jam lagi ya. Siap setengah jam ya. Oke. Mari kita lihat dulu. Hal yang kedua masih diperlengkapi karena kalian diperlengkapi pertama di rumah Tuhan. Tuhan memberi seorang yang diutus oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ya, Tuhan akan memperlengkapi kalian dari tempat yang maha tinggi. Mari kita lihat dulu di dalam. Haleluya. Oke. Kita lihat dulu. Memang sudah ready ya? Makanan? Sudah? Oke lah. Makan dulu. Sebelum makan.